السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jemaah yang mudah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua. Maka teruslah kita berusaha untuk menggunakan sisa-sisa dari nikmat umur, sisa-sisa dari kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita ini untuk terus memperbanyak amal saleh, untuk terus memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya memang kita diciptakan tujuannya adalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Jadi tujuan kita diciptakan, keberadaan kita di muka bumi ini tujuannya adalah untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita melupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini. Banyak orang tatkala lupa dengan tujuan dia diciptakan, maka di sanalah dia akan banyak terjerumus kepada hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sibuk dengan terlalu sibuk dengan dunianya sampai lupa dengan akhiratnya. Kenapa ya? Karena dia tahu atau karena dia lupa terhadap tujuan dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu an yaj'ala ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perumpamaan dunia dan akhirat itu seperti seseorang yang mencelupkan telunjuknya ke lautan. Kemudian dia angkat. Maka hendaknya dia melihat berapa banyak air yang nempel di telunjuknya itu. Jadi di sini Rasulullah SAW memberikan perumpamaan yang luar biasa kepada kita. Jadi diibaratkan air laut yang ada di samudra sebegitu luas itulah akhirat. Sedangkan yang nempel di telunjuk ketika dicelupkan di lautan itulah dunia. Itulah perbandingan dunia dan akhirat. Maka sungguh merugi ketika seseorang kemudian gara-gara sibuk dengan sesuatu yang secuil menjadikan dia lupa terhadap akhiratnya. Nah, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid
itu masih pada pembahasan tentang tawakal. Ya, ini sisa sedikit di sini. Insyaallah nanti kita kalau selesai kita lanjut pada bab ar-raja. Nah, jadi pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas bahwasanya tawakal itu adalah i'timadul qalbi 'ala Allah Ta'ala fi usul matlubin aw daf'i makruhin. Tawakal adalah ketika seseorang menyerahkan, mempasrahkan ya hatinya, urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendapatkan apa yang dia harapkan atau untuk menghindarkan sesuatu yang dia khawatirkan. Ya, itu definisi tawakal. Berserah dirinya seseorang hanya kepada Allah. Hatinya dia pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai apa yang dia harapkan dan menghindari apa yang dia takuti. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sudah kita bahas juga bahwasanya tawakal ini adalah ibadah yang agung. Ya, termasuk ibadah hati yang agung adalah tawakal. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Hendaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman itu bertawakal. Jadi kalau mengaku beriman kepada Allah, ya, kalau mengaku betul-betul beriman kepada Allah, pastikan tawakalnya kita, berserahnya dirinya kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ikrar kita adalah apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ya, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku, semuanya aku pasrahkan, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nah, kemudian para jamaah yang mulia-muliakan, kaitan dengan tawakal, ya, kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan yang kecil apalagi yang besar, pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang kemudian dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ya itu bisa menjerumuskan dia pada sesuatu yang diharamkan. Artinya kalau dia hanya bertawakal dengan berserah diri dengan usahanya, kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjerumuskan dia pada syirik kecil. Ya, seorang misalnya yang berusaha, ya, dia bekerja untuk mencari ma'isyah, mencari penghidupan. Dia lupa kepada Allah, dia gantungkan semua harapannya kepada pekerjaannya itu, lupa kepada Allah. Nah, ini bisa menjerumuskan pada syirik kecil. Ya, maka hati-hati. Maka harusnya semuanya itu kita pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita jangan seperti Qarun. Ya, Qarun yang ketika dia disuruh untuk bersedekah, dia katakan innama utitu ala ilmin indi. Ini semua harta benda yang aku dapatkan semuanya hasil dari jerih payahku, hasil dari keringatku sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala binasakan dia dan harta bendanya, ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Nah, maka bertawakal harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada selainnya. Kemudian para jamaah yang perlu muliakan, juga sudah kita bahas bahwasanya dalam bertawakal itu harus disertai dengan usaha. Ya, tapi tetap pasrahnya kita kepada Allah. Di tawakal ya harus disertai dengan usaha untuk meraih apa yang kita inginkan. Tidak hanya cukup dengan doa saja. Ya, harus disertai dengan usaha. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan, kifayatullahi ta'ala lil mutawakkilin. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan
kecukupan kepada orang-orang yang bertawakal hanya kepadanya. Kata beliau di sini, at-tawakkul min a'zami asbabi usulil khair. Jadi tawakal itu adalah salah satu sebab seseorang bisa meraih segala kebaikan. Wa daf'i syarr fid dunya wal akhirah, dan bisa menolak keburukan-keburukan baginya baik di dunia begitu pula di akhirat. Fa inna Allah Ta'ala yakfi man tawakkala alaihi. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan kepada orang-orang yang bertawakal hanya kepadanya. Wa yu'inu wa yuwaffiqu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong dia, akan memberikan taufik kepadanya. Ini kalau orang mempasrahkan, menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan tolong, Allah akan bantu dia dalam urusan-urusannya tersebut. Beda kalau orang dia berserah diri kepada selain Allah, Allah akan tinggalkan dia. Ya, seperti orang-orang yang bertawakal kepada jimat-jimat. Ya, kata Nabi SAW, man 'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantung sesuatu dijadikan sebagai jimat, entah gelang, kalung, cincin atau apalah, ya, kemudian dia serahkan urusannya kepada jimat itu, wukila ilaih, Allah akan jadikan dia bergantung kepada jimat itu. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menolong dia. Dan orang kalau sudah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cepat atau lambat kebinasaan akan menimpa dirinya. Ya, makanya sering kita sampaikan doa yang sunnah kita baca pagi dan sore apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang Maha hidup dan Maha mengurus hamba-hambanya. Bi rahmatika astaghith, ya Allah, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, ya Allah, perbaiki seluruh urusanku ya Allah, yang kecil apalagi yang besar perbaiki ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, dan jangan Engkau serahkan aku kepada diriku. Takilni itu diambil dari kata yang sama, dari tawakal. Wala takilni, jangan Engkau serahkan aku kepada diriku ya Allah tanpa pertolongan-Mu. Jangan Engkau lepas aku ya Allah tarfat ain, walaupun hanya satu kedip mata, jangan ya Allah. Ya, orang beriman seperti itu, selalu mengharapkan pertolongan Allah, selalu mempasrahkan urusannya hanya kepada Allah, selalu berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluknya. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Yang artinya, wahai sang Nabi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hasbukallah, cukuplah Allah bagimu. Wa man ittaba'aka minal mu'minin, begitu pula bagi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Apa maksud ayat ini? Kata beliau, Allah wahdahu kafika wa kafi atba'aka. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang akan memberikan kecukupan kepadamu, dialah yang akan memberikan pertolongan kepadamu, dialah sebaik-baik penolong bagimu. Fala tahtajuna ma'ahu ila ahadin, maka kalian ya tidak membutuhkan siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza kana Allah wal kafil 'abdi wahdah wajaba alla yatawakkal illa alaihi. Maka jika ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah cukup bagi seorang hamba, ngapain kemudian dia mencari berserah diri kepada selain Allah? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cukup, hasbuh, cukup.
Ya, cukup bagi Anda, cukup bagi kita Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong dalam segala hal. Maka oleh karena itu, ngapain kemudian kita berserah diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada dia. Allah akan tolong dia. Allah akan berikan kepada dia apa yang dia inginkan. Syaratnya tawakal. Berserah diri hanya kepada Allah. Serahkan urusan kita hanya kepada Allah. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisih janjinya. Tinggal kitanya saja. Ya. Jadi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kecukupan bagi dia. Pasti akan menolong dia pada segala urusan-urusannya. Ya, maka teruslah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita. Maka di antara doa-doa ya yang mengajarkan kita tawakal adalah ketika keluar rumah. Apa doanya? Kalau keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ya, ini doa ini luar biasa. Yang harusnya kita kalau keluar rumah baca doa ini. Ya, jangan pernah luput dari doa ini. Doa yang luar biasa manfaatnya. Ya, insyaallah kita semua sudah hafal, mungkin sering kita dengar lafaz ini. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Tinggal kita amalkan sesudah hafal sebenarnya. Bismillah, dengan nama Allah. Ya. Hanya dengan nama Allah aku memulai segala pekerjaanku, segala urusanku. Aku mulai dengan nama Allah supaya aku mendapatkan keberkahan-keberkahan. Bismillah, dengan nama Allah. Ya, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini apa manfaat dari doa ini? Kata Nabi SAW, barang siapa yang baca doa ini akan dikatakan kepada dia, Yahudita wa kufita wa tanahha anka syaitan. Ya, wa wuqita wa tanahha anka syaitan. Jadi orang yang membaca doa tadi itu ketika keluar rumah, yang isinya adalah ikrar untuk bertawakal hanya kepada Allah, maka akan dikatakan kepada dia, engkau telah diberi petunjuk, engkau telah diberi kecukupan, engkau telah diberi perlindungan, dan syaitan akan menjauh darimu. 4 keutamaan yang akan diraih oleh seorang membaca doa keluar rumah. Yang ini adalah mengikrarkan tawakalnya kepada Allah. Ya, dia akan diberi hidayah oleh Allah, dia akan diberi kecukupan oleh Allah, dia akan diberi perlindungan oleh Allah Azza wa Jalla, dan syaitan tidak akan berani dekat-dekat sama dia. Nah ini, ya, makanya biasakan diri kita membaca doa ini kalau keluar rumah. Insya Allah kita akan aman. Ya, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian di sini beliau menyebutkan sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah
Al-Imran ayat 172. Qala Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar. Inilah doa yang Nabi Ibrahim baca ketika dilemparkan ke dalam api. Kita tahu kan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Raja Namrud beserta pengikut-pengikutnya pergi untuk berburu keluar kota. Di sana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung yang ada, kecuali satu yang ditinggalkan. Ya, singkat cerita, dikarenakan perbuatan Nabi Ibrahim ini, maka sang raja menyuruh untuk mengumpulkan kayu bakar sebanyak mungkin. Ya, maka setelah dibakar kayu itu, ya sudah nyalanya berkobar begitu besar, maka di sanalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dilemparkan. Bahkan disebutkan dalam sejarah, karena saking besarnya api itu, mereka tidak berani dekat-dekat untuk melempar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dilempar pakai manjani. Manjani itu alat perang orang dulu, yang kayak karet ditarik kemudian dilepas lempar gitu. Ya, saking dahsyatnya api itu. Nah, di sanalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan apa? Doanya beliau ketika sedang dilempar ke dalam api itu. Beliau mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penolongku, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik penolong. Maka Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Api yang begitu besar, berkobar, yang harusnya membakar, sama sekali tidak membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi itu menjadi dingin. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan berikan keselamatan kepada Nabiullah Ibrahim. Kata para ulama, seandainya tidak dikatakan selamat, mungkin Nabiullah Ibrahim akan mati karena kedinginan. Tapi Allah mengatakan apa? Kuni bardan wasalaman. Wahai api, jadilah engkau dingin dan berikan keselamatan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini dampak baik, akibat yang baik bagi orang yang mempasrahkan urusannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kalau kita mengalami sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan, banyak-banyak baca ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Perbanyak aja. Ya, untuk menunjukkan kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, kata Nabi SAW, kaifa an'am wa sahibul qarna qadil taqamal qarna. Kata Nabi SAW, bagaimana aku bisa bersenang-senang di dunia ini, sedangkan malaikat Israfil itu sudah siap-siap meniup sangkakala. Sangkakala itu sudah diletakkan di mulutnya, tinggal menunggu izin dari Allah. Maka kata perawi hadis ini, mendengar ucapan Nabi SAW itu, para sahabat terlihat ketakutan di raut wajah mereka, terlihat khawatir. Maka melihat para sahabat ketakutan dalam kondisi khawatir, Nabi SAW bersabda, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hendaknya kalian mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penolong, dan Allah adalah sebagai penolong. Dalam rangka meneladani Nabiullah Ibrahim, begitu pula melaksanakan sunnah Nabi SAW. Kalau kita mengalami hal-hal yang mengkhawatirkan, menakutkan,
Ya, perbanyak baca ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian juga kata beliau di sini Abdullah bin Abbas, wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qala innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi ketika terjadi perang Khandaq, ya, pada saat itu kan orang-orang kafir Quraisy dan koalisinya, ya, itu bergabung untuk menyerang kota Madinah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu bersekutu dengan kabilah-kabilah yang lainnya. Ya, makanya perang itu dikenal dengan perang Ahzab. Ahzab artinya kelompok-kelompok, kabilah-kabilah yang banyak bersatu. Dinamakan juga dengan perang Khandaq. Ya. Nah, di sana ketika sudah berkumpul pasukan-pasukan musuh dari kalangan kafir Quraisy dan koalisi-koalisinya mengepung kota Madinah, ya, Rasulullah SAW ditakut-takuti dan para sahabat. Dikatakan, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Wahai kalian, wahai Muhammad, wahai pengikut Muhammad, sesungguhnya manusia itu sudah mengumpul, sudah berkoalisi, sudah bersatu untuk menghabisi kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Apa jawaban Rasulullah SAW dan para sahabat? Qalu, mereka mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Ini diserahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi kemudian Allah utus angin, Allah luluh lantahkan dengan angin itu seluruh kemah-kemah dari pasukan Ahzab, sehingga mereka ketakutan dan pulang ke rumah mereka masing-masing, lari terbirit-birit. Ya, ini ketika seseorang mempasrahkan urusannya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan pertolongannya. Ya. Nah, kemudian tahqiqut tawakkuli fir rizqi. Kewajiban untuk mewujudkan tawakal dalam kita mencari rizki. Yajibu tawakkul ala Allah Ta'ala wal i'timad alaihi fi jalbir rizki. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah tentunya untuk bertawakal, untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usahanya mencari rizki. Wa man haqqaqa tawakkula fil kasbi razaqahu Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang merealisasikan, yang mewujudkan tawakal dalam kondisi dia mencari rizki, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan rizki itu kepadanya. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. Dari Umar bin Al-Khattab beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulin." Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang benar-benar, ya, dengan tawakal yang sebenarnya, la razaqakum kama yurzaqut tayr. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Taghdu himasan wa taruhu bitanan. Di mana burung itu, ya subhanallah, burung itu enggak ada nyimpen, ya hampir jarang ya kita dapati burung yang nyimpen makanan di sarangnya itu. Ya burung ya di pagi hari berangkat cari makan,
dalam keadaan perutnya kosong. Ya, sore hari pulang dalam keadaan sudah kenyang. Ya. Nah, seperti itu. Apa namanya? Perumpamaan orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia menyerahkan semua usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap dengan usaha tadi, makanya burung dia keluar berusaha. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kasih dia rezeki. Jadi kalau hewan saja, ya, itu Allah Subhanahu wa taala sudah kasih dia jatah rezekinya. Padahal hewan itu enggak ada kewajibannya untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Tapi Allah kasih dia rezeki. Ya, bagaimana dengan kita yang memang hamba-hamba Allah yang diperintahkan untuk mengabdi kepadanya? Tentunya pasti lebih dijamin rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pasrahkan saja hanya kepadanya. Disertai dengan usaha tentunya. Ya. Jadi hewan yang di bawah tanah saja, ya, itu mendapatkan jatah dari rezekinya, apalagi kita. Ya. Maka hakikatnya kita sebenarnya nggak perlu khawatir dengan rezeki. Karena ada sebagian orang ya takut punya anak, gara-gara khawatir nanti nggak ada ya apa namanya duit untuk ngasih dia makan, ya nggak ada rezeki dan semacamnya. Itu menunjukkan kurangnya tawakal kita. Ya, padahal kan kita tahu seorang itu ketika di dalam perut semua sudah Allah tetapkan rezeki masing-masing. Ya, nah, jadi para jamaah yang Allah muliakan, Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan kalian rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung, itu pergi dalam keadaan perutnya kosong, pulang sudah dalam kondisi kenyang. Nah, kemudian selanjutnya para jamaah yang Allah muliakan, samaratut tawakkul. Apa buah yang akan diraih oleh seseorang yang bertawakal kepada Allah? Pertama adalah ziyadatul iman. Ya, dengan seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menambah keimanannya. Makanya tadi kita sebutkan dalilnya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ya, menunjukkan orang semakin kuat tawakalnya kepada Allah, maka keimanannya itu akan semakin tinggi, akan semakin bertambah. Kemudian yang kedua juga, ta'alluqul mu'min bi rabbi fi jami' umuri ad-dunya ad-diniyah wa dunyawiyah. Wa idza i'tamada al-mu'min 'ala Allah ta'ala duna man siwah sahha ikhlasu wa damartibatu bi rabbih ta'ala. Jadi seorang mukmin yang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan urusannya kepada Allah, baik urusan agamanya ataupun urusan dunianya. Nah, kalau itu dia lakukan, maka itu akan semakin menambah keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan semakin menguatkan ya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini manfaat yang kedua orang yang bertawakal. Dia akan semakin ikhlas dalam ibadahnya dan akan semakin menguatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertawakal itu sedikit-dikit dia akan minta sama Allah. Semuanya diharapkan kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala senang kalau kita dikit-dikit minta sama Allah. Allah akan semakin senang kepada kita. Allah akan semakin cinta kepada kita. Ya, beda dengan manusia. Kalau manusia kita dikit-dikit minta, kita akan dihinakan, kita akan diremehkan.
Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, semakin sering kita minta kepadanya, semakin kita menggantungkan urusan kita kepadanya, kita akan semakin dicintai olehnya, semakin dekat kepadanya. Ya, ini keutamaan dari tawakal. Kemudian yang ketiga, usulul maksud biiznillah ta'ala. Dengan seseorang bertawakal, maka dia akan bisa meraih apa yang dia inginkan, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia kecukupan. Allah akan berikan kepada dia apa yang dia inginkan. Ya, syaratnya tawakal dan terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan datangkan apa yang dia inginkan itu mungkin dengan satu jalan yang dia tidak sangka-sangka. Ya, ada sebuah kisah seorang dokter spesialis, dan ini dia sendiri yang menceritakan. Namanya Dokter Isom. Ya, Dokter Isom atau apa. Jadi beliau ini spesialis bedah dan sangat ahli di bidang itu. Sehingga beliau menjadi rujukan spesialis bedah yang lainnya. Nah, suatu ketika beliau ini terburu-buru ke bandara karena ingin menghadiri sebuah seminar yang beliau akan mengisi di sana di luar kota. Ketika naik pesawat, ya setelah pesawat take off, jalan berangkat setelah sekian 1 jam atau lebih, terjadi gangguan pada pesawat sehingga mengharuskan pesawat itu mendarat di kota kecil yang di sana ada bandara. Nah, kemudian semua penumpang turun menunggu. Ternyata ya diumumkan bahwasanya nunggu 16 jam baru pesawat akan berangkat lagi. Maka proteslah Dokter Isom ini. Ya, mengatakan saya ini lagi ada perlu sesuatu yang mendesak. Saya ini sangat dibutuhkan. Bagaimana mungkin saya disuruh nunggu 16 jam? Maka dikatakan kepada beliau, kami nggak ada jalan lain. Ya, pesawat memang harus diperbaiki dulu begitu. Kalau Anda ingin cepat, Anda bisa naik mobil dengan berjalan sekian jam. Ya, 4 atau 5 jam ke tujuan Anda itu. Maka mau nggak mau, Dokter Isom ini berangkat pakai mobil. Qadarullah, sekitar setelah perjalanan 1 jam, mulai ada mendung, hujan lebat, petir, angin. Sehingga mobil itu muter-muter sudah nggak tahu arah. Karena kondisi yang sangat cuaca yang sangat buruk gitu. Pada akhirnya ya karena kecapean, mereka pun melihat ada satu rumah ya dan minta izin untuk istirahat di rumah itu. Maka si dokter ini pun, Dokter Isomi, tutup pintu. Ternyata di dalam ada seorang nenek-nenek dan cucunya. Dibukakan pintu, dipersilahkan masuk. Ya, maka si dokter ini menceritakan kondisinya begini-begini, ingin istirahat. Maka dengan senang hati sang nenek itu mempersilahkan masuk. Kemudian dia hidangkan apa yang dia miliki dari makanan yang ada. Kemudian dia langsung berangkat ke tempat sholatnya, sholat dan terus berdoa. Ya, kemudian si dokter ini pun menghampirinya. Ya, berterima kasih kepadanya. Karena dia begitu baik ya, menerima dengan sepenuh hati, memberikan hidangan yang ada. Ya, semoga karena melihat si nenek ini dengan begitu khusyuknya dia berdoa terus minta kepada Allah. Sampai si dokter ini mengatakan, ya wahai nek, mudah-mudahan doa Anda dikabulkan oleh Allah. Maka kata si nenek ini, ya dia mengatakan, alhamdulillah, semua doa saya itu sudah dikabulkan oleh Allah, kecuali satu. Apa kata dokter ini? Dia bilang, ini cucu saya ini sudah sekian lama sakit, ibu bapaknya meninggal,
saya sudah bawa berobat ke dokter yang ada di kota ini, tidak ada yang mampu. Kecuali ya setelah Allah tentunya, kata dokter-dokter di sana, ada seorang spesialis bedah yang memang sangat ahli yang bisa dengan izin Allah menyembuhkannya. Namanya kata dia Dokter Isong, kata nenek. Ya. Namun saya dikabari dokter itu tempatnya jauh sekali, nggak mungkin saya akan membawa cucu saya ke sana. Maka di sana Dokter Isong ini langsung kaget, mengatakan, oh ternyata gara-gara doa si nenek inilah pesawat saya itu ya ada gangguan, ada kerusakan. Kemudian pas mau berjalan, kemudian pas naik mobil menuju tujuan, ada petir, ada hujan lebat, angin, sehingga mengantarkan saya ke tempat ini. Ya, maka di sanalah si dokter itu menangis karena melihat bagaimana ketulusan sang nenek ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah kabulkan dengan cara yang dia sendiri tidak sangka-sangka. Maka langsung dia berusaha untuk mengobati cucu dari sang nenek tersebut. Nah ini contoh orang yang mempasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu akan ada jalan, cepat atau lambat. Ya. Nah, jadi usulul maksud biidznillah taala. Dengan kita pasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan doa dan usaha, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, akan memberikan jalan ya untuk bisa menggapai apa yang kita inginkan. Kemudian manfaat yang keempat dari tawakal, al-fawzu bi thawabillah. Tentunya dengan tawakal seorang akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tawakal adalah ibadah. Maka ketika kita bertawakal, otomatis kita sedang beribadah. Ketika kita dikatakan sedang beribadah, pastinya dengannya kita bisa meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya buah yang lainnya dari tawakal adalah al-fawzu bi mahabbatillah. Dengan tawakal seseorang akan bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Begitu pula ya manfaat yang lainnya dari tawakal, usulul amni wa itminan wa rahatul bal. Dengan tawakal orang itu akan merasa tenang, merasa nyaman. Ya, karena dia menyerahkan urusannya kepada Allah yang Maha Mampu atas segala sesuatu. Ya, itu akan menjadikan dia tenang. Ya, akan menenangkan dia dari rasa khawatir, dari rasa takut yang menimpa dia. Nah, itu dia sekian banyak manfaat-manfaat dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, pada jalan yang dimuliakan, hendaknya kita dalam kehidupan di dunia selalu berusaha bertawakal, mempasrahkan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Demikian yang belum disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagikan siaran